Al-babul khamis. Ada semua ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عيلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وصراخ ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh وصلاح الجسد والروح وصلاح الجسد والروح. قال المصنف الشيخ محمد هاشم بن أشعري الباب الخامس في آداب العالم. في آداب العالم. Masuklah kita kepada bab adabul alim. Fi adabil alimi. Awas salah harokat, salah arti. Alam sama alim beda. Kalau alam itu alam semesta, tapi kalau alim orang alim. Fi haqqi nafsihi. Meninggal berapa? Fi haqqi nafsihi wa fihi aishruna. Aishruna pakai kasrah, aishruna adaban. Al-awwalu an yudima muraqabatallahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Fi sirri wal alaniyati. Wathani an yulazima khawfahu ta'ala fi jami'i harakatihi wa sakanatihi
wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi fa innahu aminun ala mastudi'a asalnya ustudi'a, itu alifnya kemudian ditakhfif mastudi'a. Fa innahu aminun ala mastudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khasyati wa taraka dzalika minal khiyanati. Bisa juga watarku ya, watarku lebih tepat pakai isim. Kalau taraka itu fi'il nggak cocok. Ulang-ulang, watarku, dan meninggalkan hal tersebut gitu. Kalau taraka dan dia akan meninggalkan itu nggak pas. Wataraka dan dia telah meninggalkan, nggak cocok bentuk kalimatnya. Watarku zalika, dan meninggalkan hal tersebut. Watarku zalika, zalikanya jadi mudhof ilaih, watarku mudhof. Watarku zalika minal khiyanati. Jadi tujuan daripada nahwu apa? Untuk makna ya. Kalau nggak cocok secara nahwu maknanya rusak. Wa qad qala ta'ala la takhunullaha war rasula wa takhunu. Perhatikan panjang pendek kalau baca wa takhunu, karena kalau takhunu itu mufrad, kalau takhunu itu antum jamak, domirnya maksudnya. Amanatikum wa antum ta'lamuna. Nah, segitu dulu. Baca Pak Bendahara. Al-babul khamis. Al-babul khamis yang atas. Khamisu. Al-babul khamisu. Al-babul khamisu. Adaban. Itu beda ya. Fi adabi itu jamak. Adaban itu mufrad tunggal. Jadi kalau adab itu satu adab, tapi kalau adab itu adab banyak. Terus al-awwal an yuhima muraqabatullah wal alani
Coba Bang Bib, baca Bib. Bang Arif. Wasan khawfahu fi jami'i fi jami'i wa aqwali. Oh yes. Ya, sadari jajalin. Baru tunggannya. Nah, fa'innahu. Ya, fa'innahu. Ya, panjang awal tarku. Ya. Al-babul khamisi, bab pintu bahasan yang kelima dari kitab ini. Tanpa terasa masuk kepada pintu yang kelima. Di dalam pintu yang kelima ini ada 20 jendela, 20 bahasan. Bab itu pintu, itu istilah aja buat kitab. Jadi kalau orang buka kitab tuh, wah ada pintunya. Masuk pintu, di dalamnya ada kamar, ruang tamu, kan istilahnya gitu. Ada bahasan-bahasan. Nah, kamar-kamar itu, sekat-sekat ruangan itu namanya faslun. Al-faslul awal, al-faslul tsani, fasal 1, fasal 2. Ya. Jadi kalau di sini istilahnya al-awwal itu fasalnya, awat-tsani itu pasalnya. Cuman kalau fasal itu istilahnya habis fasal itu ada pembahasan agak panjang. Kalau ini kan dia cuma kalimat-kalimat aja. Makanya nggak pakai fasal langsung. Pintu masuk langsung. Ini modelnya kontrakan nih ceritanya. Pintu langsung los. Langsung pembahasan. Al-babul khamisu, bab yang kelima daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim, kitab yang membahas tentang adab-adab orang yang berilmu dan orang yang belajar. Bukan cuma orang yang belajar yang disuruh beradab sama Mbah Hashim, tapi juga dia nyuruh si guru. Inilah ketinggiannya Mbah Hashim, maka beliau dijuluki Hadratus Syekh yang sangat agung. Hadrah itu artinya haribaan. Haribaan itu istilah buat seorang raja. Jadi kalau udah istilahnya maha guru. Kalau di Al-Azhar namanya apa? Grand Syekh besar. Yang kemarin datang ke UIN tuh, Grand Syekh Al-Azhar, Imam besar Al-Azhar Asy-Syarif, Syekh Ahmad At-Thayyib. Itu hafal kutubus sittah, 6 kitab hadis. Berapa ribu hadis dia hafal. Untuk menentukan satu hukum dia nggak sembarangan, sangat hati-hati. Alhamdulillah kita masih punya pegangan Al-Azhar Asy-Syarif. Nggak usah silok sama aliran-aliran yang masih muda sudah berfatwa. Segitu mudahnya mereka belajar 2 tahun, 3 tahun, pulang-pulang langsung menentukan hukum. Tapi kalau Al-Azhar Asy-Syarif itu buat jadi dosennya aja 35 tahun dan itu digodok, gila-gilaan digodoknya. Antara satu kali sidang itu sidang disertasi untuk doktor ya. Itu yang menguji bisa sampai 20 orang, 10 orang. Dan itu di debatnya bukan beneran debat, tidak setuju, kenapa setuju, kenapa tidak setuju, dihajar terus sampai digodok benar-benar jadi ulama. Jadi di Al-Azhar yang mayoritas menang, yang minoritas pasti kalah. Misalnya ada orang berpikiran baru,
dia kalah dengan mayoritas, dengan musyrik, dengan pengawas-pengawas. Ketika digodok dia kalah dalil apa segala macam, tetap yang menang itu, yang masih bertahan itu ya yang paling banyak alirannya. Dan yang bertahan di Al-Azhar alhamdulillah Ahlussunnah wal. Dulu zaman Hasyim Asy'ari sempat dikuasai oleh Wahabi Al-Azhar itu. Terbukti di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kitab saya yang Hasyim itu yang hijau, itu depannya kan ada beralim. Itu kitab keduanya itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada dikatakan Rashid Ridho dulu. Di Al-Azhar ada namanya Rashid Ridho. Itu fahamnya mengikuti yang di Saudi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada juga marga Tuasikal kalau nggak salah. Tuasikal itu Azhar Mesir, tapi Wahabi. Kan sering dengar Tuasikal, Muhammad Abduh Tuasikal. Itu di Mesir, bukan di Saudi, tapi Salafi Wahabi. Jadi di Mesir itu sempat ada pembaharu seperti Sayyid Qutb, ya kan? Sayyid Qutb itu syekh besar, tapi pemahamannya Ikhwanul Muslimin. Bukan Ikhwanul Muslimin juga sih, artinya ya Sayyid Qutb itu bibit. Kemudian dibongkar oleh ulama-ulama Al-Azhar belakangan bahwa Sayyid Qutb itu berbahaya dan lain sebagainya. Jadi yang bertahan di Al-Azhar Asy-Syarif itu alhamdulillah masih orang-orang kita. Makanya kita jangan takut terhadap apa yang kita lakukan, yang kita amalkan, masih punya benteng yang sangat besar, yaitu Al-Azhar Asy-Syarif. Yang kata Pak Soekarno dulu, ngapain ditutup? Yang ada Al-Azhar besarkan, bikin program-program cabang seperti kedokteran dan lain sebagainya, kedokteran, farmasi dan lain sebagainya. Dulu Al-Azhar sempat mau ditutup, tapi jasanya Pak Soekarno, makanya di sana Soekarno, Ahmad Soekarno Indonesia, jasanya besar, spesial Indonesia di sana. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil alim, fi di dalam membahas adab itu jamak. Adab, tata krama, sopan santun, pokoknya yang berkaitan dengan norma-norma lah. Ya. Bagi siapa al-alimi, yaitu adab bagi orang alim. Jadi ini membahas bagi orang alim. Kalau kita merasa sudah punya ilmu, inilah adabnya sekarang. Kalau kemarin membahas tentang santri. Tapi biar bagaimanapun kemarin kita bilang mazil toliban, kamu selamanya akan santri. Kita di hadapan guru kita selamanya akan santri, selamanya, nggak mungkin enggak. Makanya kalau dalam istilah ada orang ceramah, ustadz muda ceramah, atau ustadznya udah tua juga, tapi dia punya guru misalnya, dia lagi ceramah, gurunya datang. Bahasa bercandaan Betawi zaman dulu, tayamum kedatangan air hujan batal, ya kan? Kalau datang air maka tayamum batal. Kalau guru datang maka murid selesai bicara. Kecuali gurunya terus itu banyak begitu adab-adab kayak gitu. Kita ustadz muda lagi ngomong, guru datang, padahal yang ditunggu emang gurunya nih poin utamanya, tapi muridnya sambil nunggu waktu. Kecuali memang sudah dijatah penceramah 1, penceramah 2, beda-beda, lain lagi cerita. Tapi kalau gurunya belum datang, si murid untuk naik, untuk gantikan waktu, mengisi waktu, maka apabila ada ayat tayamum batal. Itu istilah bercanda. Dan memang faktanya kalau kita bertayamum karena tidak ada air, seandainya terjadi memang tidak ada air, bertayamum, kemudian lagi sholat hujan, maka sholat kita batal. Karena tayamum tidak menggantikan wudhu, maka kita batalkan sholat, wudhu pakai air hujan, baru ulang sholat yang asli. Fi adabil alimi fi haqqi nafsihi, adab-adab orang alim fi haqqi nafsihi, yaitu di dalam kewajiban dirinya. Fi haqqi nafsihi, dalam kewajiban. Dalam bahasa Arab itu hak itu ada dua maknanya, bisa kewajiban, bisa apa namanya? Milik, apa namanya? Jatah. Kalau kita hak, yang kita tahu hak, ya udah hak. Hak itu apa? Hak itu hak saya. Tapi dalam bahasa Arab hak itu bisa kewajiban, bisa kewajiban, bisa ini, bisa hak itu sendiri. Karena haknya udah ini sih, iya. Masalahnya hak ini udah bahasa serapan ya, kita tahunya hak itu jatah. Jadi hak itu sebenarnya bisa kewajiban, bisa jatah sebenarnya.
Jadi fi haqqi nafsi ini bukan hak tapi justru kewajiban. Kewajiban orang alim adab ini. Tapi kadang-kadang orang mengartikan hak juga. Tapi makna haknya di sini ada kewajiban. Kalau ada dalam bahasa Arab hakun alayya, berhak atas saya, artinya saya wajib. Tapi hakun li, maka hak milik saya. Fi haqqi nafsihi, dalam kewajiban dirinya, wa fihi, dan di dalam itu adab, di dalam itu ya, di dalam itu adab, di dalam itu bahasan, di dalam itu bab ya, fihi kembali ke bab ya, al-bab. Wa fihi, dan di dalam itu bab, Aishruna, ada 20 adaban daripada adab, 20 daripada adab. Al-awwalu, yang pertama, bukan al-awilu, bukan, tapi al-awwal. Kalau yang ke bawahnya baru as-tsani, as-tsalitsu, ar-rabi'u. Tapi yang pertama bukan al-awilu, bukan al-awwal. Orang Arab itu benci kalau sebelum mau ada huruf panjang. Awilu itu enggak, tapi langsung di syiddah, al-awwal. Makanya kayak nabiyin apa? Asal apa? Nabiyun. Nabiyun. Asal apa? Nabiyun atau nabiun, tapi nabiyun langsung syiddah ke depan. Itu namanya ilmu i'lal, ilmu merubah huruf atau memindahkan huruf. Itu ada di dalam Nazm Maqsud, kitab Nazm Maqsud ilmu i'lal. Bagaimana pernah ngalamin nggak Nazm Maqsud? Ilmu i'lal. Jadi asalnya nabi itu asalnya naba'a yanba'u. Makanya amma yatasaaluna 'anil naba'i. Jadi nabi itu asalnya nabiun. Makanya dalam kitab tafsir Jalalain itu kalau baca ya ayyuhan nabiyyu, nabiu. Boleh didengar, itu qiraatnya Syekh Hisham Al-Harras, imam besar Masjid Maroko. Syekh Hisham Al-Harras. Ya ayyuhan nabiyyu inna, ngucapin nabiyin, minan nabiyyin was-siddiq, nabiyin. Karena asal nabi itu nabi, nabi ibadi, kabarkanlah kepada hamba, naba. Jadi nabi asalnya nabiun, diiklal nabiun. Orang Arab benci apabila nabiun hamzah diganti wawu jadi nabiun, nabiun jadi ya, nabiun, nggak enak. Setiap ada huruf-huruf ilat itu langsung disyiddah, nabiyun. Jadi naknya pendek pindah ke bawah. Atau juga bermakna berwazan fa'ilun, nabiun, nabiun, nabiun. Kemudian hamzahnya diganti jadi ya, nabiyun, nabiyun. Apabila ada huruf yang sama maka harus idgham, nabiyun. Pada ilmu ilal itu begitu tuh. Nabiyun asluhu nabiyun. Qulibatil hamzatu ya'an. Hamzah diganti jadi ya, fasara nabiyun. Fasara nabiyun. Thumma udghimatil ya. Al-awwalu fi al-ya'i tsani. Kemudian ya yang pertama diidgham ke ya yang kedua. Fasara nabiyyun. Dafa 10 tahun lagi baru ngalamin itu kalau dia nyantri. Kalau betah. Kalau nggak betah nggak akan ketemu ini. Kalau betah 10 tahun ketemu yang itu. Dan kalau nggak akan ketemu. Jadi banyak di Al-Quran yang hurufnya bukan asli ya. Hurufnya bukan asli tapi gantian. Seperti walam yakun lahu kufuwan, asalnya kuf'an ahad. Walam yakun lahu kuf'an ahad. Tapi orang Quraisy kata Nabi, nahnu la yuhammis, kami tidak suka menyebut hamzah, kata Nabi. Maka orang-orang Quraisy itu mengganti hamzah menjadi wawu atau ya. Maka walam yakun lahu kufwa. Jadi kufwa itu bilughati Quraisy. Wa kuf'an bilughati Huzail. Baca kuf'an bilughati Huzail. Baca bahasa kaum Huzail.
atau bahasa kaum yang lain. Misalnya Qahtan, Bani Qahtan dan jadi di Arab itu ada beberapa suku yang suku-suku ini mewakili qiraat. Makanya ada qiraat al-asyarah, qiraat 10. Yang masyhur qiraat sab'ah. Asalnya qiraat itu ada 14. Cuman yang kuat 4-nya itu dhaif, dianggap dhaif. Tapi bisa dipakai. Makanya kita kalau bisa hatamin tuh qiraat yang pertama, qiraat hafaz. Kuasai tajwidnya, itu belum paham nanti dengar qiraat yang lain keeder. Misalkan kita nyebutin ra di dalam qiraat Warashi, qiraatnya tafsir Jalalain itu ada ra takhfif. Ra takhfif setelah belakangnya itu kasrah, sebelumnya kasrah. Misalkan miraan, itu bacanya bukan miraan tapi miraan. Miraan zahira. Al-awwalu, yang pertama daripada adab bagi si alim. Si alim ini bukan berarti ustadz, bukan berarti habib ya. Si alim ini siapa saja, walaupun kita ini belum jadi alim, kita merasa mengemban ilmu, itu kita namanya alim. Orang yang mengemban ilmu dalam porsi kecil ya. Jadi kalau kita merasa kita punya ilmu, itu namanya alim. Makanya orang yang punya ilmu pantang, misalnya tidur dalam keadaan telanjang, ngangkang ngadep kiblat. Udah nggak pakai kancut ngadep kiblat ngangkang, enak banget. Itu buat orang awam boleh, tapi bagi orang alim itu namanya qabihun, perbuatan jelek. Makanya di dalam adab tidur kita kalau laki mau perempuan tidur kan begini, sonanya kiblat. Tapi kalau ruangan kita tidak memungkinkan untuk begitu, maka kita menyesuaikan ruangan, misalnya kiblatnya ada di sana, tapi ruangan kita cukupnya kalau kita lurus, maka laki itu sunnahnya kakinya di kiblat, palanya dibantal seperti orang mati. Orang mati kan bisa begitu. Tapi kalau perempuan makruh dalam kondisi kakinya di kiblat. Kalau perempuan tetap afdalnya itu tidurnya miring. Kalau misalkan terpaksa emang ruangan sempit, ya paling nggak kakinya nggak terlalu ke kiblat, lurus. Al-awwal, yang pertama, an yudima. An hendaklah yudima diambil dari kata dawam. Dawam itu apa? Senantiasa. An yudima, hendaklah si santri senantiasa, menyenantiasakan, senantiasa, melazimkan ya. Melazimkan, senantiasakan apa? Muraqabah, diambil dari kata raqib, dekat. Muraqabatullah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita merasa punya ilmu, maka kita senantiasa dipaksain mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lari. Banyak kita ini lari dari Allah. Contohnya lari itu gimana ya? Susah juga sih ngomongnya. Lari itu begini. Kita misalnya kejebak tanpa sengaja lagi scroll Instagram, melihat gambar yang nggak bagus, atau buka TikTok. Kemudian karena kita udah merasa kotor, akhirnya kita jadi malas buat ibadah. Karena merasa mata kita masih ngebekas gambar yang nggak bagus. Akhirnya kita mau lihat kitab malu, mau sholat males, tuh bawaannya kan gitu. Itu bisikan setan. Padahal kalau kita nggak sengaja, udah dilupain. Seperti kita buang ayat, dilupain, tapi kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Bahkan kata Sayyid Ali Al-Jufri dan Habib Munzir Al-Musawa almarhum, itu walaupun kita maksiat 10.000 kali setiap hari, jangan bosan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barusan kita maksiat, tapi jangan jadikan maksiat itu alasan untuk gara-gara tadi ini nggak enaknya habis ketemu cewek, nggak enak dah ke musola karena merasa kotor. Itu sebenarnya bisikan setan. Itu bisikan setan, itu tipuan sebenarnya, ditipu. Padahal kita harus memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri, nanti justru kebalikannya. Kita untuk yang begitu-gitu makin kurang, makin Jadi malunya ke sono bukan ke sini. Gitu ya.
Kalau kita paksain taat, malunya yang kesononya. Bukan gara-gara itunya kita jadi malu begini, jadi malu ke masjid, ke musola. Kita kan kebalik kadang-kadang. Misalnya habis nonton dangdut, wah dangdutnya seksi lagi ya. Mau maghrib, wah tadi masih kebayang, malu nih. Padahal itulah uniknya ya, makanya kemarin ada Ustadz saya lupa mulu saya namanya, Ustadz Rahadi. Ustadz Rahadi kan bilang dia di dalam tasawuf nafsu ada 7. Salah satunya nafsu lawamah, lupa saya. Lawamah itu diambil dari kata laimun, yang mencela. Uniknya di dalam diri kita, kalau kita maksiat, kita dicela sama diri sendiri. Itulah yang menyebabkan kita jadi malas. Itu sebenarnya setan juga. Walaupun bagus, lawamah bagus. Misalkan gini, kita bohong atau ngapain lah, terus kita tersiksa dalam hati kita, kenapa lu harus bohong? Padahal gampang loh itu, jujur aja. Kalau jujur urusannya selesai di sekarang, tapi kalau lu bohong kan jadi panjang. Sering nggak ngomong gitu? Itu namanya lawamah. Nafsu bagus, tapi ada jeleknya juga ketika dalam hal kayak tadi tuh, udah habis lihat yang jelek, akhirnya jadi malas ke musola, malas ke masjid. Padahal itu nggak ada, ya bukan nggak masalah tetap. Tapi kalau bisa kita jangan sampai kita malas memaksakan diri untuk taat sehingga hal-hal yang kayak gitu malah jadi berkarat. Makin berkarat, makin susah, makin kejeblos. Orang yang maksiat, kalau kata ulama-ulama tasawuf, orang yang maksiat itu ibarat orang nyebur sumur. Sekali nyemplung naiknya susah. Padahal dia udah naik susah payah. Sekalinya jatuh, wah naiknya susah banget. Makin licin, makin dalam. Sekali jatuh naiknya susah. Padahal dia naik bertahun-tahun, naik berbulan-bulan, naik berminggu-minggu. Sekalinya kecebur, ya ngulang lagi lah. Tergantung, makin sungguh-sungguh makin cepat. Kalau makin malas, ya makin gak cepat. Makanya Allahumma paksain, kan kalau kata guru kita. Paksain aja udah. Kalau kita taat, mendengarkan bacaan imam, Qurannya imam, mendengarkan kajian, melihat wajah guru, melihat wajah orang-orang taat kayak gini, sesama teman, sesama pakai peci, pakai itu, kan lama-lama malu sendiri tuh. Nanti pulang ke rumah ngebekas itu. Kita malu, barusan habis ngaji, barusan habis ketemu Ustadz ini, Ustadz itu. Justru ke situ malunya, bukan jadi dibalik. Kadang-kadang orang alasan, akhirnya berkarat, ya terus aja dah. Akhirnya kebiasaan itunya dipakai, taatnya jadi kok, lu kemana aja lu? Aneh lagi, nggak tahu nih hidup aneh lagi, kotor, jauh dari Allah. Yang jauh dari Allah kan ente, bukan Allah yang jauh dari ente, bener nggak? Kenapa nggak ngaji-ngaji? Nggak tahu nih, perasaan lagi kotor banget, perasaan doang. Padahal kalau jalan ke Ragunan pede-pede aja. Bener nggak? Itu alasan doang ya nggak? Mau sholat malu, tapi ke Andara kali gitu merasa berdosa habis itu. Bener nggak? Kagak tuh, nggak ada perasaan begitu tuh. Bener nggak? Ke Andara lagi mumpung lihat yang cakep-cakep lah. Jadi berkarat lagi kan gitu. Itulah uniknya orang. Itu sebenarnya bisikan setan. Uniknya kita tuh gitu, ketika untuk urusan ngaji masjid malu, tapi untuk urusan ketemu di kondangan kagak malu. Padahal malam habis ngapain tahu maksiat, tapi nggak ada alasan malu malam maksiat. Nggak tahu kalau bawaannya kalau taat kayak ada malaikat gitu. Kayak di depan pintu musola kayak ada malaikat yang ngejagain gitu. Awas lu habis maksiat kan semalam. Itu sebenarnya bagus, tapi tidak terlalu bagus juga kalau diturutin. Itu sulit mengolah ilmu itu, ilmu nafsu itu sulit. Ya. Itulah pentingnya orang belajar tasawuf. Tapi nanti usia muda belum cocok tasawuf. An yudima ndara senantiasa muraqabatullah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Taala. Allah Taala itu Taala yang maha tinggi. Fi sirri, baik di dalam sir, di dalam rahasia, dalam kesendirian, wal alaniyati, dan dalam yang ramai, alan, yang nyata, yang tampak, yang ramai. Dalam kesendirian kayak dalam sepi kayak ataupun dalam keadaan ramai. Wasani, dan yang kedua, an yulazima, hendaklah yulazima, melazimkan, sama maknanya sama yang atas. An yudima, an yulazim,
Bedanya apa ya? Yudima yulazima. Secara arti sama, tapi secara maknawi beda. Apa kira-kira bedanya? Nanti kita artikan dulu baru nanti ketemu ya. Bedanya yudima dan yulazima. Sama artinya sama aja, sama-sama melazimkan, mendawamkan. Kayaknya kalau yudima itu lebih batiniyah ya, kalau yulazima lebih ke zahiriyah. Karena yulazima di depannya nanti khaufahu. Wasani dan yang kedua an yulazima adalah senantiasa melazimkan itu si santri itu orang alim khaufahu. Khaufa itu rasa takut diri si alim. Yaitu rasa takutnya ta'ala kepada Allah Ta'ala. Atau khaufahu ini kembali kepada Allah juga bisa ya. Khaufahu maksudnya khaufallahi ta'ala, bisa juga gitu ya. Karena di depannya ada ta'ala. Khaufa rasa takut akan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Fi jami'i pada segenap, pada seluruh, pada setiap harokatihi pergerakannya. Wasakanatihi dan diamnya, sakin, sukun, diam, mati. Jadi baik dalam gerak maupun di diam. Wa aqwalihi dan perkataannya, wa af'alihi dan perbuatannya. Tuh. Jadi harus takut di dalam gerakan maupun diam, di dalam perkataan maupun perbuatan. Maksudnya takut kepada Allah dalam perbuatan dan ucapan apa? Jangan ngomong sembarangan. Jangan adu domba, jangan bohong, belajar dikit-dikit. Kalau ngomong jangan jadi provokator. Tuh. Harus takut kepada Allah. Jangan aman-aman aja. Gibah juga ditahan. Kalau emang ada yang harus diomongin, tapi bukan tujuan gibah, tapi untuk misalnya mengambil pelajaran atau mencari solusi, itu boleh. Teman kita punya keburukan kita gibahin, tapi tujuannya mencari solusi, itu boleh. Gimana ya cara itunya tuh ya supaya gini. Emang apa itu si anu begini itu boleh, tapi dengan niat maslahah. Niat apa? Maslahah, mencari kebaikan, bisa untuk meluruskan dia atau meluruskan perkara. Yang nggak boleh gibah itu maksudnya gibahnya jadi konsumsi, itu nggak boleh. Karena kalau mau jujur Al-Quran juga membicarakan kejelekan, tapi tujuan untuk ibrah. Kalau untuk ibrah nggak apa-apa. Tapi ya jangan ketagihan, ya ibrah masih banyak selain gibah. Tapi kalau emang ada kasus yang penting dari teman-teman kita yang harus kita omongin, ya diomongin, tapi tujuan untuk perbaikan. Fa'innahu, kenapa harus begitu? Harus mendekatkan diri kepada Allah dalam dalam sunyi maupun rame. Harus senantiasa menjaga ketakutan kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya fa-nya itu fa'illah. Al-fa'u lil ta'lil, fa-nya lil ta'lil. Karena tuh, fa, karena. Jadi fa itu bisa maka, bisa karena. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia, fa'innahu, karena sesungguhnya dia itu si alim, aminun, itu orang yang dititipin, orang yang dapat amanah. Amin itu julukan buat Nabi Muhammad, Al-Amin. Jadi kalau Nabi Muhammad itu pakai alif lam ya, Al-Amin. Kalau kita Amin. Makanya kalau kita namain orang bukan Muhammad Al-Amin, tapi Muhammad Amin. Untuk adab kepada Nabi, karena yang punya alif lam cuma Nabi. Al-Amin, yang dijuluki Amin cuma Nabi satu-satunya di dunia. Hanya Nabi yang benar-benar mengemban amanah, dijuluki Al-Amin. Kalau kita orang awam nggak boleh namain Muhammad Al-Amin, bolehnya Muhammad Amin. Karena amin itu sifatnya umum. Tapi kalau al-amin itu khusus untuk nabi. Bedanya alif lam dengan tidak alif lam. Nakirah dan makrifah. Fa innahu, karena sesungguhnya itu orang yang punya ilmu, aminun itu orang yang dititipin amanah. Amanah apa? Ala atas apa-apa, ala atas ma apa-apa, ustudiah, yang dia disimpan, yang dia
apa namanya? Kalau di dalam diri kita namanya apa? Dianugerahi, dititipin, disimpan. Istauda'a itu maknanya menitipkan ya. Jadi ada doa gini, perhatikan nih doa. Dafa perhatikan doa. Kalau kita dengar ceramah orang alim, kita rasa penting dan takut lupa, kita doa. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayya. Doa dari Sayyidina Ali. Doa buat kita cerdas. Kalau kita baca buku, baca kitab, sementara bacaan kita banyak, takut lupa, doa. Allahumma ini ada poin nih, lagi baca kitab dapat poin. Wah, bagus nih. Ya Allah, langsung berdoa. Nah, inilah hebatnya santri. Langsung ngomong sama Allah. Allahumma inni istauda'tuka. Ya Allah, aku simpan kepadamu. Ma qara'tu, apa-apa yang aku baca. Jadi kita ingat, kita pintar bukan kemampuan kita, tapi titipan dari Allah. Jadi Allah itu pusat datanya, ngerti nggak? Kita titipnya sama Allah, ngerti nggak? Bukan di Microsoft lagi kita nyimpannya sama Lauh Mahfuz. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya, maka kembalikanlah kepadaku, balikin kepada saya, inda hajati ilaih, ketika saya tuh, hebatnya. Jadi kita dengar ilmu, takut lupa, titip sama Allah. Nanti ada saatnya kita butuh, Allah kasih. Hebat nggak? Pusat data. Itu ilmu dari Sayyidina Ali. Tapi kadang-kadang kita terpesona yang ngomong. Lagi hati keganteng ya. Masya Allah. Pulang-pulang tadi cerita apa? Lupa. Jadi mastudia apa-apa yang disimpan kepada kita, yang dikasih, yang dititip ya. Fihi, di dalam diri itu si alim, minal ulum, daripada ilmu. Itu dijelasin, minnya itu min bayan. Apa yang disimpan? Ya itu ilmu wal hikmati, hikmah. Hikmah itu apa sih hikmah? Hikmah itu banyak orang mengartikan arti pemahaman dalam beragama. Hikmah, apa yang kita baca kita paham, itu namanya hikmah. Dan ketika kita aplikasikan satu ilmu, beda hari aplikasinya berbeda, itu namanya hikmah. Seperti Sayyidina Ali ditanya 100 orang, pertanyaannya sama, bisa jawab beda-beda, itu namanya hikmah. Hikmah itu gini, kita mendalami satu kasus, satu ayat, satu hukum, tapi kita bisa ngeluarin itu kasus untuk 10 orang berbeda-beda. Ngerti nggak? Kita lihat orangnya, makanya kayak Nabi kan dibilang ahli hikmah. Ada orang, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol? Nabi lihat ini orang agak malas kalau urusan sholat, maka Nabi bilang as-salatu liwaqtiha. Ada lagi, ya Allah, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal yang apa yang afdal? Rasulullah apa bilang? Apa namanya? Maqalla ya. yang dikit tapi dawam. Khairul amali ilallah madama wa in qalla. Madama wa in qalla. Apa-apa yang senantiasa sinambungan walaupun sedikit. Wah, ini orang malas zikir. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu kepada saya ibadah apa paling afdal? Zikrullah. Orangnya yang nanya 100, jawabannya beda-beda. Kalau kita yang benar yang mana ya Rasulullah? Semuanya benar, tergantung kasus dan tergantung orang yang nanya. Itulah namanya hikmah. Satu pemahaman kita bisa menjelaskan ke orang yang berbeda-beda. Kadang ini berbeda, kadang ini berbeda. Makanya Quran kadang-kadang berbenturan ayatnya secara makna. Kadang Quran ngomong gini, kadang Quran ngomong gini. Yang benar yang mana nih? Itu kalau yang nggak paham. Tapi kalau yang paham, itulah hebatnya Quran. Wal hikmati wal khasyati, dan rasa takut. Hakikatnya orang sebenarnya kalau punya ilmu itu punya rasa takut, cuman kadang-kadang rasa takutnya tidak dikembangkan. Jadi kita itu dititipin sama Allah sebagai amin, orang yang punya ilmu, hikmah, dan rasa takut kepada Allah. Nah, kemudian sekarang kecamannya. Kalau tadi targhib, motivasi tadi. Targhib, motivasi. Kalau sekarang tarhibnya, peringatannya. Jadi agama itu selalu ada dua, targhib dan tarhib. At-targhib wa tarhib, motivasi dan
larangan. Apa motivasi dan apa? Kalau yang itu motivasi dan ancaman. Ada kadang-kadang agama itu dalam satu kali ngomong memberikan kabar gembira, tapi sebaliknya kalau nggak begitu maka ancamannya begini. Itu namanya at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Nah, sekarang tarhibnya nih, ancamannya. Wa tarku dzalika, dan meninggalkan itu semua, meninggalkan nomor 1 dan nomor 2, minal khiyanati, termasuk khiyanah. Jadi amin lawannya apa? Khiyanah. Amanah lawannya khiyanah. Berarti orang yang punya ilmu hakikatnya punya satu sifat Rasul, yaitu amanah, lawan dari khiyanah. Makanya orang yang berilmu ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wa hasuna ulaika dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi salatan minal witri katanya. Kan itu ya. Jadi kalau kita punya ilmu, kita akan dikumpulin sama para nabi, siddiq dan syuhada dan sholihin. Hebat kan? Wa qad qala ta'ala, wa qad dan sungguh qala telah berfirman ta'ala Allah, la takhunullaha, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, war rasula dan rasul. Rasul di sini maksudnya Nabi Muhammad karena mufrad ar-rasula. Janganlah berkhianat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Wa takhunu amanatikum. Itu wawunya bukan artinya dan, tapi litadrij, sehingga mana. Jadi wawunya bukan mananya bukan dan, tapi sehingga. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul sehingga takhunu, kalian mengkhianati amanatikum, amanah kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Kalimat Allah unik, sedangkan kalian tak. Kadang-kadang kita sadar ini pengkhianatan, tapi kita paksain juga terobos. Terkadang jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya. Bukan banyak suka, banyak yang maksa. Udah dilarang masih maksa, kan lucu, bener nggak? Itu unik ya, unik, hebat tuh Bang Haji tuh jenius. Dia bukan ngomong suka, tapi banyak yang maksa, emang bener dilarang. Padahal yang namanya nyawer kan bini ngamuk ya, tapi maksain yang penting happy. Biar tekor asal. Dikit lagi. Wasalisu, jangan malam-malam besok kanjak. Wasalisu, dan yang ketiga, an yulazima. Wah, hampir 50 menit kita nih. Hebat. Sebentar lagi 1 jam. An yulazima, hendaklah senantiasa melazimkan as-sakinata, tenang. Yang namanya orang ahli ilmu berusaha tenang, ini yang susah. Salah satu orang berilmu tenang begini, di dalam kalau kita ngaji Fathul Qorib, nih kelihatan orang punya ilmu apa enggak? Udah waktunya sholat masih pakai oblong, baju koko masih di apa? Oh, sambil ngerokok, baju masih lari tuh ke musola. Itu namanya orang tidak tenang. Makanya di situ adalah perbuatan orang bodoh. Kalau kita sudah tahu sholat selama nggak ketinggalan jamaah, tenang aja. Pelan-pelan sambil jalan pakai kancing, satu aja di langkahnya juga pelan kok. Karena kalau kita buru-buru banyak madorotnya, takut kesandung, keserimpet. Jadi kalau kita mengerti selama masih dapat jamaah, walaupun itu rakaat terakhir, tenang, jalan ke masjid, nggak usah lari bocah. Jadi kalau kita belum rapi, diusahakan jangan keluar rumah. Itu juga menjaga wibawa. Sering kita katakan kan, badan masih panas, masih pakai kaos, sambil ngancingin baju jalan ke masjid, tuh badan masih basah apa segala. Tenang aja, jangan buru-buru. Karena kalau kita tenang, sholat juga tenang. Kalau kita buru-buru, gerah, datang kayak enak, gelisah sholat. Imam lama lagi kayak tadi, aduh imam udah menghuri. Ampun dah.
langsung cuma satu saf tadi Isya. Watsalisu ayyulazima sakinah, adalah seorang yang alim itu berusaha tenang. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, gurunya Gus Baha, kita ini usahakan tersenyum walaupun hati pengen nangis. Dia ngomong begitu pengalaman pasti. Kenapa dia ngomong gitu ya? Dia pengalaman. Harus berusaha tenang. Tujuannya apa? Biar orang percaya kalau kita belajar. Kalau kita gerasak-gerusuk orang nggak percaya kalau kita ngomong. Tujuannya supaya kalau kita nyampein ilmu orang percaya. Jaim, jaga image. Boleh jaim dalam hal kayak gini, bukan jaim dalam hal pergaulan. Dalam hal kayak gini jaim boleh. Warabi'u an yulazimal wara'. Yang terakhir, yang keempat, an yulazimal wara'ah, adalah senantiasa melazimkan wara'. Wara' itu arti hati. Hati-hati dalam hal apapun. Mencari rezeki, bekerja, apa aja wara'. Cari rezeki kayak, bekerja kayak, berbuat kayak, namanya wara'. Wara' itu gampangnya kalau orang dulu ya wara' itu apa adanya udah. Walaupun cuma makan singkong kalau itu halal ya udah singkong, namanya wara'. Gampangnya kayak gitu. Wal khamisu ayyulazim tawaddu'a wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.